Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun dalam kondisi wabah yang melanda dunia termasuk negeri kita dan Indonesia juga. Wabah COVID-19 ini masih dalam posisi belum kelihatan berada di puncak pandemi karena masih terus setiap hari ditemukan kasus sudah di atas 1000-an kasus dengan jumlah kematian yang sudah, saya mohon maaf hari ini saya belum tahu, tapi sudah nyaris menembus 3.000 orang atau mungkin sudah lebih dari 3.000 orang. Kemudian kasusnya sudah di atas 50.000. Dalam skala dunia sudah di atas 10 juta. Dengan tingkat kematian juga sudah menembus di atas 1 juta. Kasus tertinggi ada di Amerika, sekarang menyusul Brazil, dan kita tidak tahu bagaimana kondisi ke depan karena saya bukan kehilangan kepercayaan, tapi jika dengan pola penataan atau pengelolaan seperti sekarang ini, saya pikir pengamat manapun akan sangat sulit memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir di Republik kita, dan kelihatan jelas bahwa yang sedang dijalankan adalah konsep herd immunity. Ya, siapa kuat, siapa paling imun, dialah yang paling mampu bertahan. Siapa yang tak punya daya tahan, selesai. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena pemerintah sudah mulai membuka keran-keran dengan istilah new normal, di mana mau new normal mau tidak new normal, sebenarnya kita baru mengalami dan merasakan suasana pandemi itu hanya di bulan Ramadan kemarin. Habis Ramadan udah normal kali pun kita sekarang. Ya, tidak ada suasana yang menunjukkan tanda-tanda ada wabah yang sedang menjangkit. Padahal untuk kasus Medan jumlahnya juga tidak menurun tapi terus meningkat. Saya cuma ingin mengajak kita tetap jaga semuanya, ya, ikutin protokol pencegahan COVID-19. Semoga Allah menguatkan mereka-mereka yang berada di garda depan untuk menangani kasus ini, menyembuhkan mereka yang sakit, memberi kesabaran bagi keluarga, dan juga kita harus tetap menjaga diri, ya, walaupun kemudian kemana saja sekarang bisa, tapi tetap jaga jarak, tetap memperhatikan kondisi kesehatan kita. Karena kemarin saya membaca berita seorang tokoh di Indonesia baru saja wafat, yang sebenarnya beliau sudah cukup lama sakit, berulang-ulang masuk rumah sakit. Tapi kemarin begitu wafat, maka diumumkan beliau positif COVID-19. Setelah dicari jalur kenapa bisa terkena, rupanya diyakini bahwa disebabkan karena, kalau bahasanya, mantri yang mengobati sebelum beliau dibawa ke rumah sakit itu sudah terjangkit COVID, karena si mantri tidak pernah bisa dipanggil lagi, rupanya juga sudah diisolasi. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, hanya tempo beberapa waktu saja beliau pun meninggal dunia. Istrinya juga kena. Nah, jadi hati-hati bagi kita yang punya resiko penyakit untuk tetap menjaga diri. Perdebatan di seputar masalah fikih terkait boleh tidak pakai masker dalam sholat, boleh tidak jaga jarak atau menjarakkan saf, menjarangkan saf, saya pikir nggak usah berdebat. Ini bukan situasi normal.
dalam situasi darurat, maka ambil yang paling utama adalah bisa menjaga keselamatan jiwa kita. Saya pikir ini, dan ini normal untuk mengatasi ini. Para ulama tidak mempersoalkan ini karena hukum darurat itu berlaku untuk kita. Cuma ada satu hal yang nggak normal, bahwa ternyata ada orang yang mencoba, kalau bahasa dulu kita pakai lah ini, membonceng wabah ini untuk menggolkan agenda besar mereka. Dan sebenarnya saya sudah membaca ini cukup lama. Kita tidak bisa menuduh rezim kepemerintahan hari inilah itu, bukan. Tapi kita meyakini ada kekuatan lama yang meminjam atau menyimpan dendam, yang masih sangat berkeinginan untuk menghidupkan kembali komunisme di Republik ini. Dan belakangan ini sepertinya mereka sudah sangat puber nih. Nah, yang mau saya sampaikan pada khutbah ini, sebenarnya agenda upaya untuk kemudian memuluskan langkah-langkah mereka ini sudah, saya mohon maaf ya, saya tidak pandai, saya hanya mengamati untuk melihat ini sudah sangat sistematis mereka persiapkan. Kalau boleh dibilang, mereka sudah belajar dari kegagalan masa lalu. Pemberontakan kita di Madiun sebab begini, pemberontakan waktu pra kemerdekaan sebab begini kita gagal, pemberontakan 65 juga kita gagal karena begini. Mereka sudah belajar itu semua. Jadi mereka mencoba bersabar untuk kemudian menggolkan agenda besar itu. Apa itu? Kesimpulan setelah 65, kekuatan yang dianggap paling kuat menghadang komunisme itu ada dua. Kalau istilahnya dulu, dua hiang hijau. Tentara Republik Indonesia yang kita kenal waktu itu sebutannya ABRI, kemudian TNI atau TNI, ABRI, TNI lagi sekarang. Dan kedua, hijaunya Islam. Secara institusional mungkin tidak ada lembaga yang sulit mereka tembus, karena mereka sudah belajar dari masa lalu. Tapi secara formal mereka tidak bisa memberi pengaruh apapun terhadap Islam. Dan ini menjadi masalah besar bagi mereka. Maka langkah yang mereka upayakan, saya sudah mohon maaf ya untuk mengatakan bahwa yang pertama sekali saya catat adalah ketika adanya sinetron, kalau saya tidak khilaf, Ustadz Juga Manusia. Bukan sinetronnya judulnya itu sih, tapi di sinetron itu dikampanyekan Ustadz Juga Manusia. Kalau saya melihat ini gong pertama yang kemudian mencoba untuk melakukan desakralisasi institusi-institusi penting dalam Islam. Yang pertama harus dihabisi itu adalah tokoh-tokoh pengikat, maka tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Ingat ketika Agim dihabisi dengan isu dia menikah lagi. Padahal waktu itu Agim pada posisi, saya bilang presiden pun sudah mendengarkan nasihat-nasihat beliau waktu itu. Ini pasca reformasi, saya bicara pasca reformasi. Karena orde lama, orde baru tidak ada masalah. PKI tidak pernah bisa punya tempat di Republik ini. Secara institusional, struktural, formal mereka tidak bisa. Mereka tidak, istilahnya hak-hak istimewa tidak ada. Diistimewakan untuk diisolasi ya. Tapi pasca reformasi, apalagi keran itu dibuka besar oleh Gus Dur dengan demokratisasi yang dibuat oleh Gus Dur, bahkan hampir-hampir saja mencabut TAP MPRS yang paling fenomenal itu. Ya, kalau tidak kita marah waktu itu. Dan bahkan di zamannya Megawati sebagai presiden juga ini masih diupayakan untuk mencabut TAP ini. Tapi kemudian tidak bisa. Kenapa? Nah, di sini yang nanti akan kita lihat di ujung khutbah. Saya mohon maaf nih kalau khutbah ini mungkin agak sedikit lebih panjang, tapi saya upayakan menyampaikan pesan-pesan poinnya saja. Kemudian muncul era baru yang makin mengkeras sekali di rezimnya Pak Presiden kita hari ini. Untuk kemudian gerakan ini sepertinya sangat eskalatif. Jadi semakin menyebar
akselerasinya semakin menguat, jejaring yang dibangun juga semakin. Kenapa? Karena upaya peminggiran Islam politik di rezim yang hari ini itu cukup tinggi. Saya tidak menyebut siapa yang melakukan, dan itu tidak penting sama kita, karena kita sedang fokus cerita komunisnya ini. Itu dilakukan sistemik. Tokoh-tokoh yang di istilah-istilah radikal mencuat. Jadi radikal dijadikan hantu untuk menuduh Islam, tokoh Islam, kelompok Islam, pengajian Islam, untuk kemudian itu kenapa harus dimunculkan? Benar tidak benar itu nggak penting sama mereka, tapi kampanye anti radikalisme itu harus terus dikembangkan terus. Tujuannya apa? Untuk menjadikan radikalisme sebagai hantu yang memang betul-betul ada. Tapi radikalisme selalu dialamatkan kepada agama Islam. Jadi kalau saya bilang agama, dalam tanda kurung itu Islam, bukan agama yang lain. Belum pernah ada tuduhan radikalisme di Republik ini dialamatkan kepada agama yang lain. Selalu saja Islam. Dan ini yang harus kita lihat benang merahnya ini. Tertuduhnya, walaupun secara faktual akhirnya tidak ada tanda-tanda itu benar, Habib Rizik misalnya, dan sampai sekarang tidak bisa pulang. Sebenarnya saya melihat ini bahagian dari konspirasi besar ini. Masalah benar tidak benar, Habib melakukan atau tidak melakukan, itu tidak penting sama mereka. Yang penting sekarang Habib tidak bisa pulang ke Republik ini. Walaupun mereka, pemerintah rezim mengatakan tidak ada masalah, mau pulang-pulang, nggak ada persoalan. Tapi siapa yang berani pulang dalam kondisi seperti ini? Kira-kira begitu. Ustadz-ustadz yang dituduh berpotensi radikal seperti Ustadz Somad dan macam-macam yang lain, itu kalau istilah yang bisa saya ambil sekarang, itu dinetralisasi. Yang nggak bisa diatur, kalau nggak dikasuskan, penjarakan, sebagainya dan sebagainya. Tinggal kita berjalan sendiri, tapi belum selesai, karena sebenarnya kita juga sudah direduksi moralitas kita. Sudah berapa bulan anak kita tidak sekolah? Apa yang mereka buat di rumah? Coba bayangkan, dari sisi intelektual kita kemudian dimiskinkan. Kenapa? Pelajaran agama mereka hilang secara formal. Dan saya tidak yakin bapak memiliki kesanggupan full untuk bisa memberikan pengarahan agama kepada anak-anak bapak di rumah. Tapi jangan lupa, televisi 24 jam bisa mereka lihat di rumah, dengan acara-acara yang seperti itu. Kissing, peta, Facebook, silakan buka Facebook. Ada video watch atau Facebook watch itu. Saya melihat di situ banyak sekali adegan atau video-video mesum yang ternyata dengan mudah bisa diakses oleh siapa saja. Mungkin kita menganggap anak-anak tak ada masalah kalau punya akun Facebook. Nggak ada masalah, tapi jangan lupa di akun Facebook ada satu fitur sekarang namanya Facebook Watch. Itu silahkan buka. Di situ ada video prank katanya, tapi ngeprank apa? Ngeprank untuk berzina. Bukan orang luar, orang Indonesia semua. Coba bayangkan kerugian besar yang kita alami sepanjang berapa bulan pandemi ini. Berapa kali khatam Quran anak kita? Apakah mereka terbiasa sholat berjamaah di rumah? Apakah yang besar terbiasa bangun tahajud bersama kita? Kita cuma disibukkan persoalan perut kita saja. Ada upaya, Ramadan kemarin kita melihat mereka lebih suka buat konser ketimbang, kenapa mereka tidak bisa misalnya tidak buat acara nuzul Quran virtual, tapi mereka buat konser musik virtual. Karena di otak kita ini moralitas agama mau dihabisi. Sekali lagi saya mengatakan bahwa saya tidak menuduh rezim, saya menuduh ada kekuatan untouchable mungkin, kalau boleh dibilang, yang sedang bekerja sistematis ini. Dan ini masif sudah. Kemana mereka masuk? Nyaris ke semua tempat. Institusi-institusi eksekutif, legislatif, bahkan mungkin judikatif. Mereka sudah ada nyaris di semua lini. Puncaknya kemarin ketika RUU itu diakui, diantar, disetujui oleh nyaris semua fraksi. Kalau saya melihat, kalau saya dapat video-videonya, sebenarnya semua fraksi setuju itu dibahas. Bukan setuju itu disahkan, bukan. Tapi setuju itu dibahas. Syukur alhamdulillah Allah punya makar. Kalau tidak habis kita. Serius, habis kita. Tidak ada lagi pertahanan ideologis di Republik ini.
Kenapa? Mereka sudah sampai membuat kita untuk kehilangan ghirah sekarang. Urusan apa ada narkoba di luar sana, nggak usah diganggu. Kita bukan lagi tidak peduli, tapi takut kalau ada pengedar narkoba mengedarkan narkoba di samping rumah kita. Bukan tidak peduli, memang takut kita sekarang. Penyakit ini sudah mengidap merata di tengah kita. Anak gadis kita keluar sampai jauh malam, pergi sama laki-laki, kita bisa nyenyak tidur di rumah. Kenapa? Nggak ada rasa cemburu lagi. Kemarin Ramadan Nabi Muhammad dilecehkan, Nabi disebut dengan istilah babi. Aisyah radhiyallahu anha direcehkan berulang kali. Nggak ada kita peduli. Alah, nggak usah lah yang begitu-begitu diributi. Mereka sudah berhasil membuat kita tidak peduli terhadap agama kita. Itulah makanya mereka berani untuk masuk ke situ. Saya kemarin mendapat info cukup eksklusif terkait kenapa mereka berani mengajukan RUU itu. Saya tidak menuduh partai, tapi ini kan tinggal siapa menunggangi siapa. Kalau pakai bahasa rezim Orde Baru kemarin, ini ada kekuatan di belakang. Ustadz sudah tidak ada yang radikal. Semua ustadz sudah, coba cari ada berapa ustadz kemarin waktu aksi bela Islam yang mereka Allahu Akbar, sekarang mana semua? Satu-satu rontok dengan berbagai masalahnya. Mereka sudah melihat aman, safe. Terakhir Habib Bahar masih menjelang-menjelang, udah Nusa Kambangan kan sajalah. Padahal apakah kelas seorang Habib Bahar dengan kasusnya itu layak harus ditaruh di Nusa Kambangan? Kalau bicara dengan rasa keadilan, layak enggak? Persoalan setuju tidak setuju itu urusan nanti. Dengan kasusnya itu, layak enggak dia ditaruh di sana? Tapi mereka sudah tahu betul kita pasti enggak peduli. Karena mereka sudah jinakkan kita. Mereka sudah kasih suntikan yang membuat kita kehilangan ghirah. Maka wajar kalau kemudian mereka berani. Setelah mereka berani, Allahu Akbar. Institusi yang mereka tak duga marah itu marah. Karena mereka kira udah selesai nih institusi yang satu ini. Apa itu? Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Ketua kan wapres, walaupun non aktif. Dan kira-kira bisa diatur lah. Ini sudahlah, nggak akan ribut ini. Yang menarik ketika institusi ini mengeluarkan maklumat, kalau saja masih coba untuk mensahkan undang-undang ini atau RUU ini, maka Majelis Ulama akan menuntut atau menunjuk panglima untuk berjihad melawan ini RUU. Wah, ini yang kemudian membuat gelombang besar di Republik ini. Siapa yang bergerak? Umat Islam. Walaupun saya belum melihat gelombang ini masif. Kenapa? Karena mereka tidak main taktis lagi nih. Hati-hati loh. Ini bukan cerita, oh ada konser di sana, oh ada perzinahan di sana, oh narkoba. Udah nggak itu lagi. Mereka sudah masuk ke tatanan normatif, prinsip, ideologis atau ideal kita. Apa itu? Undang-undang. Kemarin ada tokoh mereka kepleset ngomong, kita sudah berhasil untuk merubah bahwa presiden tidak lagi warga negara Indonesia asli, hanya warga negara Indonesia. Itu adalah upaya kita untuk merubah atau mengamandemen undang-undang. Saya tidak sedang bicara politik, saya bicara analisa saya sebagai seorang ustaz. Pasti ada salah, ada benar. Boleh dilurusin kalau salah. Apa yang terjadi? Kembali ghirah kita ditanya. Peduli nggak kita dengan persoalan ini? Karena kalau saja ini jadi undang-undang, maka akan ada turunan undang-undang. Apa turunannya? PP, Perda, ke bawah, keputusan menteri, semuanya akan disesuaikan dengan undang-undang ini. Ini kalau diperas Pancasila jadi Trisila, Trisila jadi Ekasila. Kalau kita tahu sejarah, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, Anda baca sejarah dulu kan waktu sidang BPUPKI sampai PPKI itu saya tadi malam membaca ulang. Bagaimana panitia 9 di rumah Soekarno pada tanggal 22 Juni itu akan memutuskan pembukaan dasar negara Republik Indonesia dalam pembukaan undang-undang Republik Indonesia terbelah nih. Kelompok Muslim,
kelompok nasionalis dan agama lain. Nasionalis sudah bisa ditenangkan karena nasionalis ada Soeharto, ada Hatta di situ, kemudian ada Mr. Maramis yang ditanya oleh tokoh dari Muhammadiyah waktu itu, Kahar Muzakkar atau Muzakkir, Allah, saya khilaf ujungnya ini. Bagaimana? Tapi yang ini bukan tokoh DITI ya. Bagaimana Mr. Maramis? Lama dia baca ulang ya. Apa dia bilang? 200% saya setuju. Apa itu? Pancasila, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Saya setuju. Ini Kristen ini. Karena ini sila, kewajiban menjalankan syariat Islam tidak kena ke kami. Tapi kalau kena ke kami, saya tidak setuju. Akhirnya sepakat. 22 Juni 1945 di Pegangsaan Timur. Selesai. Preambul Undang-Undang Dasar 1945. 18 Agustus 1945 melalui Hatta, Laksamana Maida yang entah siapa manusianya, itu mengatakan ada keberatan dari Timur kalau sila pertama seperti itu. Maka dilakukan percakapan di antara para founding father kita yang mereka sepakat menyelamatkan negara lebih baik dari segalanya. Maka diganti ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ada orang yang bilang ketuhanan yang berkebudayaan. Saya pikir kita tidak terlalu tolol untuk memahami bahasa itu. Yang kemudian memeras Pancasila dengan bahasa gotong royong, kita juga tidak tolol untuk mengerti bahasa itu. Cuma masalahnya mereka tahu, generasi kita ini tidak tahu itu. Mereka sudah putus sejarah cerita ini. Kita sudah lupa dengan sejarah. Kenapa? Karena kita memang disibukkan dengan berbagai isu-isu lain. Makanya saya melihat ketika selesai gerakan mencoba menolak itu, 7 fraksi akhirnya mundur dari kesepakatan untuk membahas itu di Dewan RUU ini, maka muncul isu-isu lain yang mencoba menyita perhatian kita. Dilemparkan isu bahwa jabatan presiden akan berlangsung sampai 2027, ditunda pemilu. Dilemparkan isu lain, macam-macam yang lain. Tujuannya apa? Untuk memecah konsentrasi kita. Saya melalui khutbah Jumat ini mengatakan, hai umat Islam, jangan pecah konsentrasimu. Kenapa? Karena kekuatan ini mereka tidak pecah konsentrasi untuk menggolkan keinginan mereka. Maka kita harus fokus untuk menjaga negeri ini. Kita harus buktikan bahwa siapa sebenarnya yang mencintai Republik ini, siapa yang sebenarnya menghargai. Karena kalau saya terus terang, kenapa saya bawa ini dalam khutbah? Saya menganggap ini warisan para ulama ini, Pancasila. Ini hadiah mereka, ini kerja keras mereka. Ini mirip seperti Piagam Madinah ini. Pengkhianatan terhadap Pancasila. Mohon maaf bagi yang tidak setuju dengan kata Pancasila. Artinya karena ada juga memang orang-orang Islam garis keras yang tak menganggap, tak mau percaya. Saya menganggap Pancasila ini bukan akidah. Pancasila ini fakta kesepakatan kita. Kita menjadi bangsa di sini. Itu yang dibuat Nabi ketika pergi ke Madinah. Dia panggil Yahudi, duduk cerita bersama. Suku-suku dipanggil, sepakat. Kita buat Piagam Madinah dengan sekian butir itu. Maka semoga Allah menjaga Republik ini. Semoga Allah mencintai kita dengan bangkitnya kekuatan-kekuatan yang masih menyimpan ruhul jihad dalam hati mereka. Di saat mereka di hati kita, di saat mereka mengira bahwa ruhul jihad itu sudah hilang. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang kafir itu sama aja, kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Sepekan yang lalu kami teleponan dengan seorang ulama besar di Indonesia, dan beliau menceritakan, saya sedang dalam perjalanan dari keliling Jawa Timur dan Jawa Tengah, kata beliau. Atas kami bertanya, bagaimana kondisi Republik sekarang, Ustaz? Lantas beliau mengatakan, ini kita sedang dihadapkan dengan surat Al-Kafirun. Semua ayat sudah kita baca, tinggal yang terakhir. Ini butuh kita menegaskan, lakum dinukum waliyadin. Jangan lupa ya, kalimat lakum dinukum waliyadin itu, ini turun ayatnya waktu Nabi di Mekah, waktu Islam belum nyaman. Waktu penganut Islam masih disakiti, disiksa habis-habisan, tapi mereka berani tegas untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi bukan dalam situasi lapang. Siapa yang ada di luar sana sedang mencoba merusak kita, musyrik, kafir, munafik. Kalau munafik sudah, saya perlu ingatkan, ada beberapa nama yang Bapak nggak usah sebar kalau ketemu videonya. Satu contoh seperti Abu Janda, itu jangan sebar-sebar videonya. Sampai ke HP kita, bunuh aja di tempat. Bahasa bunuh di tempat itu maksudnya delete. Karena kalau Bapak sebar, sama aja Bapak mengkampanyekan apa yang dia bilang. Orang tak tahu jadi tahu. Memang itu mau dia. Dia cuma buat video, share, kena marah, kita sebar. Itu tadi, makanya setan memanfaatkan orang marah. Maka dibola-bolakan setan kita. Saya bilang jangan. Kemarin kayak ada siapa? Denny Siregar. Itu juga munafik itu. Semoga Allah memberi petunjuk kepada beliau. Saya masih berharap itu, dan semoga Allah beri petunjuk kepada Abu Janda itu. Kenapa? Ada satu video anak-anak pesantren yang kemudian pegang bendera tauhid. Lantas dia mengatakan, inti kalimatnya, bukan persis kalimatnya, anak-anak ini sedang diajarkan terorisme. Biadab ini orang. Makanya saya dengar Ustadz Farid Uqbah menjelaskan bagaimana komunisme, dan kemudian dibantu dengan hati-hati. Kita berhadapan dengan komunisme, kita berhadapan dengan Syiah, kita berhadapan dengan sekularisme, kita berhadapan dengan orang yang tidak peduli agama sekarang. Persoalannya ketika kita berhadapan dengan semua itu, siapa kita? Beranikah kita mengatakan lakum dinukum waliyadin? Masalah agama, Mas, ini bukan masalah perut, ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan itu akan saya bawa sampai mati dan sampai di hadapan Allah. Nanti kau siapa, aku siapa, kita tengok di sana. Urus urusanmu, akan aku urus urusanku. Kalau kau masuk ke kaplingku, awas. Yang terakhir, betapa buruknya perilaku dan rasa sayang kita kepada agama. Itu sampai saya sering mengatakan, kalau ada perempuan datang ke masjid kita ini, dia pakai rok pendek, Bapak berani marah? Dia datang masuk, dia pakai rok pendek, tapi dia mau sholat, berani nggak marah? Mbak, tidak boleh, saya mau sholat, berani marah? Harus marah. Ini masjid, ini bukan mall, ini bukan pasar. Anda kalau mau masuk ke masjid melalui pelataran masjid, Anda harus tunjukkan Anda muslimah, bukan merusak dengan pakaian Anda. Jangan biarkan dia masuk dalam masjid dengan pakaian yang tidak menunjukkan dia seorang muslimah, walaupun dia mau sujud di sini. Itu dong yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin. Ini kalau enggak, mereka menginfiltran terus nanti. Mereka masuk terus dan kemudian membuat kita, alah dia kan mau sholat kok. Enggak apa-apa lah, yang penting kan dia sholat. Ajab kita ini kalau sudah begini bahasanya. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.